Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SSR 1 Cirebon ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa sih itu TBC. Dalam keadaan pandemi virus corona atau COVID-19 ini, kita perlu juga melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat terkait dengan TBC. Nah, saya ingin menyampaikan terkait dengan TBC ini, apa sih TBC, lalu kemudian apa sih gejala-gejala TBC, sehingga kemudian orang tahu dia kena TBC atau tidak, lalu kemudian gejalanya apa, dan bagaimana kalau ada gejala itu. Tentu harus dilakukan pemeriksaan ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, kalau setelah pemeriksaan itu kita ternyata positif TBC, maka kemudian pengobatannya seperti apa. Tapi kemudian itu tidak diharapkan oleh kita tentunya. Nah, tentu ada hal-hal lain sehingga kita tidak kena TBC, itu seperti gaya hidup sehat. Nah, itu seperti apa sih agar kita tidak terkena TBC? Nah, pertama kita akan ketahui terlebih dahulu apa sih itu TBC. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya, apa sih itu TBC. Nah, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini menyerang tubuh manusia, terutama pada paru. TBC bukan penyakit turunan ataupun juga bukan disebabkan oleh hukuman dari Tuhan ataupun guna-guna, tapi ini penyakit disebabkan oleh tadi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bagaimana TBC ini bisa menular? Nah, pertama, TBC ini bisa menular terutama melalui udara. Nah, atau juga melalui percikan dahak. Nah, pada saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, maka kemudian orang yang kena TBC harus pakai masker. Atau kita kalau batuk ada etikanya, yaitu seperti misal begini. Itu batuk yang baik seperti itu. Jangan kemudian asal batuk. Lalu kemudian kuman TBC ini yang keluar atau terhirup oleh orang lain melalui saluran pernapasan ini, jika daya tahannya lemah, seseorang yang tadi terkena, maka itu bisa menjadi sakit. Nah, terus kemudian jika daya tahannya kuat, orang tersebut tentu akan tetap sehat. Nah, jadi tergantung daya tahan tubuh seseorang. Nah, kemudian apa sih gejala-gejalanya sehingga kita menjadi lebih hati-hati agar kemudian ketika gejala itu menghampiri kita atau terkena kita, kita segera berobat. Nah, pertama adalah batuk. Ini batuk berdahak ataupun tidak berdahak. Jadi batuk yang berkepanjangan sehingga itu harus segera diperiksa. Lalu kemudian gejalanya seperti apa sih? Kalau tadi batuk gejala utama. Nah, ini gejala lainnya itu seperti demam, meriang. Nah, atau juga misal batuk berdahak. Nah, ini juga menjadi gejalanya. Terus kemudian nyeri dada, tentu kan karena TBC ini menyerang paru. Nah, ketika nyeri dada itu salah satu gejalanya ya. Lalu kemudian berkeringat tanpa sebab, terutama ketika malam hari kita berkeringat. Nah, itu bisa jadi salah satu gejala TBC. Nah, juga nafsu makan berkurang. Nah, ini juga hati-hati ketika kita nggak ingin makan dan sebagainya, itu juga bisa jadi salah satu gejala TBC. Terus kemudian yang terakhir, badan atau berat badan kita menurun. Nah, ini juga salah satu gejala TBC. Tadi 4 atau 6 gejala TBC yang saya sebutkan itu, ketika mengenai teman-teman, ibu bapak, saudara-saudara semua, maka harus melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kalau kita memiliki gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, maka kita harus melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, pemeriksaannya seperti apa sih untuk TBC ini? Ini ada 2 cara untuk pemeriksaan TBC ini. Yang pertama itu pemeriksaan dahak. Nah, dahak ini diambil 2 kali dalam waktu 2 hari, yakni SP atau SS. Nah, pertama itu sewaktu datang di fasilitas kesehatan, misal puskesmas, rumah sakit hari pertama, pagi hari setelah bangun tidur, itu yang kedua ya, pagi hari setelah bangun tidur pada hari kedua. Dan yang ketiga sewaktu datang ke fasilitas kesehatan. Jadi ada 3 pemeriksaan dahak. Yang pertama, saya ulangi, sewaktu datang ke puskesmas itu hari pertama, hari kedua itu pagi hari setelah bangun tidur, itu hari kedua, dan hari keduanya itu sewaktu datang ke fasilitas kesehatan, sama aja. Nah, kemudian
Yang kedua itu melalui ronsen foto dada. Nah, karena memang berkaitan dengan paru ya. Nah, pemeriksaan ini tambahan berupa ronsen foto dada. Jika pemeriksaan dahak hasilnya negatif, nah sedangkan gejala TBC lainnya ada. Nah, jadi ketika sudah pemeriksaan dahak ternyata hasilnya negatif, tetapi gejala-gejala itu tetap kita rasakan gitu, kayak batuk, terus kemudian berdahak, demam dan sebagainya, maka kemudian dilakukan ronsen foto dada. Nah, lalu bagaimana kalau misal kita dinyatakan positif TBC? Lalu ada pengobatannya. Nah, pengobatannya ini berlangsung selama 6 sampai 8 bulan yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap awal itu obat diminum setiap hari. Nah, selama 2 atau 3 bulan. Terus selama 2 atau 3 bulan itu harus minum obat setiap hari. Nah, lalu kemudian tahap akhirnya obat diminum 3 kali dalam waktu seminggu selama 4 atau 5 bulan. Jadi kalau tahap pertama itu minum obat setiap hari selama 2 bulan atau 3 bulan, maka sisanya berarti 4 atau 5 bulannya, maka obat diminum cukup 3 kali dalam seminggu. Nah, itu untuk pemeriksaan TBC. Lah, kalau untuk pengobatan TBC. Dari semua itu, bagaimana sih caranya kita agar tidak terkena TBC? Ini penting sekali buat kita semua. Pertama, kita harus melakukan gaya hidup sehat dalam mencegah TBC. Tentu gaya hidup ini penting sekali. Pertama, misal kayak kita harus makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh tadi, karena kalau daya tahan tubuh kita lemah maka kita akan rentan terkena TBC. Kemudian yang kedua, bisa membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar. Jadi sanitasi udara di rumah itu harus betul-betul sehat dan terjaga ya. Terus kemudian menjemur alas tidur agar tidak lembab. Jadi tempat tidur kita, tempat lesehan kita, alangkah baiknya setiap hari dijemur. Lalu kemudian bagi anak di bawah usia 5 tahun, nah ini penting agar dilakukan suntikan vaksin BCG. Ini juga harus dilakukan agar tidak terkena TBC. Lalu kemudian olahraga rutin, dan yang terpenting khususnya bagi laki-laki ini tidak merokok. Nah itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara semua, jika ada yang terkena TBC, jangan panik, segera periksa dan obati, karena obat TBC dan periksa TBC itu gratis di puskesmas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. TOS TB. Temukan, obati sampai sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.